Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Rekto Sasongko dari kelompok 3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang analisis kritis terhadap sistem ekonomi konvensional. Pada materi ini terdapat 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama pilar sistem ekonomi sosialisme, yang kedua kritik sosialisme terhadap kapitalisme, dan yang ketiga pandangan Islam terhadap sistem ekonomi sosial. Sistem ekonomi sosialisme adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan sumber daya alam. Sistem ini bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kemakmuran bersama. Pilar sistem ekonomi sosialisme terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama pemilikan negara. Sistem ekonomi sosialisme menempatkan pemilikan negara atas semua alat produksi, distribusi, dan pertukaran. Yang kedua, distribusi pendapatan yang merata, yaitu dalam sistem sosialisme tujuannya adalah untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata di antara anggota masyarakat. Yang ketiga, perencanaan ekonomi. Dalam sistem ekonomi sosialisme, perencanaan ekonomi memainkan peran penting dalam menentukan apa yang diproduksi, bagaimana diproduksi, dan untuk siapa diproduksi. Kritik sosialisme terhadap kapitalisme dimulai dari kritik Karl Marx terhadap kapitalisme, di mana Karl Marx mengkritik 2 hal dari kapitalisme. Pada teori nilai tambah ini, Karl Marx mengutip teori dari David Ricardo, yang dimana menurut Ricardo bahwa terjadi nilai tambah karena adanya nilai komoditas suatu produksi tidak ditentukan karena adanya usaha yang dilakukan dengan sedikit pengorbanan, tetapi karena adanya usaha yang dilakukan sebelumnya terdapat produksi barang terhadap alat dan perlengkapan yang digunakan. Setelah Karl Marx mengkritik mengenai sistem kapitalisme, maka lahirlah yang bernama sosialisme, yang dimana sosialisme adalah suatu sistem yang dimana bahwa segala sumber daya alam dan alat produksi adalah kepemilikan bersama, sehingga perekonomian dapat dijalankan dengan yang dimana sosialisme memiliki prinsip bahwa setiap orang berhak mendapatkan imbalan atau hasil usaha yang sama, sehingga pemerintah ikut mengontrol jalannya perekonomian. Dari definisi tersebut dijelaskan bahwa sosialisme adalah terjadinya transaksi atau di pasar harus dikontrol melalui perencanaan pusat yang dilakukan pemerintah. Perkembangan kapitalisme yang menyebabkan terjadinya kontradiksi ini karena kapitalisme memiliki tujuan awal untuk melakukan perbaikan, untuk mengurangi permasalahan yang sedang terjadi, tetapi tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga muncullah kontradiksi antara pemilik modal dan kaum buruh karena pandangan kapitalisme ini. Pandangan Islam terhadap ekonomi sosialis. Islam memiliki pandangan yang kritis terhadap sistem ekonomi sosialis. Sistem sosialis yang menganut prinsip kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan sumber daya alam dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang mengutamakan kebebasan individu dan kepemilikan pribadi. Dalam Islam, kepemilikan pribadi atas harta benda merupakan hak asasi manusia yang dilindungi. Prinsip kepemilikan pribadi juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya seseorang itu hanya berhak atas apa yang telah ia usahakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, Islam juga memandang bahwa sistem sosialis berpotensi menimbulkan kemalasan dan ketergantungan masyarakat terhadap negara. Hal ini disebabkan oleh hilangnya motivasi untuk kerja keras karena semua kebutuhan hidup sudah dijamin oleh negara. Di dalam Al-Quran, pemilikan pribadi adalah sebuah konsep yang mengharuskan muslim untuk memiliki sesuatu secara individu dan menjaga hak-haknya terhadap hal tersebut. Hal ini dikatakan sebagai hak Allah, yang dimaksudkan adalah hak untuk memiliki dan mengelola sesuatu secara individu. Baiklah, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.